tentunya gugus tugas COVID-19 tidak sendiri. Kami dari grup Bakri tentunya saat ini seluruh lapisan masyarakat diharapkan untuk ikut ambil bagian dalam memerangi wabah COVID-19. Tak terkecuali dengan para konglomerat di Indonesia. Para konglomerat ini pun rela menyumbangkan hartanya hingga miliaran rupiah, bahkan triliunan demi membantu pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Mulai dari bantuan alat kesehatan hingga tunai. Lalu siapa sajakah mereka? Nah, berikut ini adalah 9 orang kaya Indonesia yang berlomba-lomba menyumbangkan hartanya. Akiditio. Akiditio adalah pengusaha sukses asal kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur yang kini telah meninggal dunia. Meskipun beliau telah tiada, tetapi keluarga almarhum Akiditio melalui dokter keluarganya juga turut menyumbang uang tunai senilai 2 triliun rupiah ke Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Wow, angka yang fantastis ya guys! Terkait alokasi dana tersebut, sumbangan akan disalurkan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang terdampak COVID-19 dalam berbagai bentuk bantuan, seperti logistik makanan, peralatan medis obat-obatan, ataupun sarana dan prasarana protokol kesehatan. Masya Allah, semoga sumbangan beliau ini bisa bermanfaat dan menambah timbangan pahalanya ya. Amin. Namun Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK mengomentari uang sumbangan fantastis dari keluarga Akiditio kepada Kapolda Sumatera Selatan senilai 2 triliun rupiah tersebut. Donasi penanganan COVID-19 bernilai terbesar kedua di dunia tersebut berasal dari hasil bisnis Aki dengan partner bisnis di Singapura dan Hong Kong. Kepala PPATK Dian Ediana Rai mengatakan, sumbangan Akiditio semestinya bisa cair dengan cepat jika uang tersebut betul-betul tersedia, meskipun tersimpan di luar negeri. Drama dana bantuan penanganan COVID-19 oleh keluarga Akiditio sebesar 2 triliun rupiah akhirnya terjawab sudah. Anak bungsu Akiditio, Herianti, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan soal dana bantuan tersebut. Ternyata dana yang dijanjikan Akiditio tidak jelas atau hoaks belaka. Prijono Sugiarto. Saat masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Prijono Sugiarto menyalurkan bantuan sebesar 63 miliar rupiah pada Maret 2020. Pemberian bantuan itu dilakukan melalui Nurani Astra kepada Palang Merah Indonesia. Bantuan tersebut berupa alat uji tes, alat pelindung diri, hand sanitizer, hingga disinfektan. Selain itu, beliau juga membantu dalam bentuk pemberian unit kendaraan, yakni 100 unit Daihatsu Grand Max Pickup, serta 10 unit truk untuk kendaraan, yaitu 5 unit Toyota Dyna dan 5 unit Isuzu Elf NMR7. Selain itu, bersama Salim Group dan City Corp, Astra kembali memberi bantuan bertahap senilai 30 miliar rupiah. Juga diberikan kepada RSCM dan Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga. Sumbangan beliau dengan total 93 miliar rupiah ini semoga dipergunakan dengan baik ya. Nurhayati Subakat. Nurhayati Subakat merupakan bos dari brand kosmetik halal terkemuka di Indonesia, yaitu Wardah. Bos Wardah ini juga ikut membantu penanggulangan wabah COVID-19 dengan menyalurkan bantuan alat kesehatan senilai 40 miliar rupiah. Bantuan alat kesehatan tersebut diserahkan ke sejumlah rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Pelni, dan Rumah Sakit Sulianti Saroso. Selain alat-alat kesehatan, beliau juga memberikan bantuan berupa makanan dan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi. Sampai saat ini, Wardah telah menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR dengan total lebih dari 64,2 miliar rupiah. Pantesan ya brand kosmetik Wardah laku banget di pasaran. Lawang bosnya rajin sedekah gini kok. Semoga bisnisnya makin sukses ya Bu. Mimin suka loh Bu dengan produknya Wardah. 1 set kosmetik Wardah boleh kali buat Mimin.
Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir melalui Mayapada Group dan Tahir Foundation memberikan bantuan sebesar 52 miliar rupiah untuk melawan pandemi corona. Bantuan ini akan disalurkan kepada warga DKI Jakarta melalui Masjid Istiqlal sekitar 22 miliar rupiah. Provinsi Jawa Barat sekitar 10 miliar rupiah, Provinsi Jawa Tengah sekitar 10 miliar rupiah, dan Provinsi Jawa Timur sekitar 10 miliar rupiah. Bantuan tersebut ada berbagai macam, mulai dari voucher belanja hingga uang tunai. Selain itu, bantuan lainnya juga diberikan dalam bentuk alat-alat kesehatan seperti masker, infrared thermometer, dan hand sanitizer. Tidak hanya itu, ada juga tambahan dalam bentuk makanan dan minuman. Wah, mulia sekali ya orang yang satu ini. Prajogo Pangestu. Guna meringankan beban pemerintah dan masyarakat, founder dan chairman Barito Pacific Group, Prajogo Pangestu, memberikan donasi untuk penanganan virus corona senilai 30 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan secara bertahap dan disalurkan untuk rumah sakit di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bantuan tersebut berupa 45.000 alat tes COVID-19, yang terdiri dari Polymerase Chain Reaction atau PCR, alat rapid test kit, 120.000 surgical mask, masker N95, dan 2 unit ventilator. Selain itu ada juga 60.000 alat pelindung diri, puluhan alat terapi oksigen, ratusan sarung tangan, sepatu boots, dan peralatan lainnya. Sungguh sangat bermanfaat. Semoga bisnisnya makin sukses ya, Pak. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung merupakan chairman dari City Corp. Melalui perusahaannya tersebut, pria yang akrab disapa Pak Siti ini memberikan bantuan berupa alat medis ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya. Penyerahan fasilitas baru terdiri atas 20 bed ICU dan 75 bed HCU. Kemudian MSCT scan 128 slice, 1 digital mobile X-ray, 20 ventilator atau mesin untuk membantu pernafasan, 95 monitor bed, 105 infusion and syringe pump, EKG dan defibrilator, central monitor, oksigen mobile, dan berbagai perlengkapan pendukung medis. Semoga sumbangan dari Pak Siti ini dapat mengurangi angka kematian akibat COVID-19 ya. Amin. Garibaldi Thohir. Presiden Direktur Adaro Energi Garibaldi Thohir atau Boy Thohir memberikan bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo pada Maret 2020 lalu. Dari bantuan tersebut sebesar 15 miliar rupiah didedikasikan untuk menyediakan bahan logistik dan obat-obatan untuk dokter, perawat, dan TNI yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus ini. Sementara 5 miliar rupiah sisanya digunakan untuk penyediaan mobil khusus yang akan membantu mobilisasi para pasien atau masyarakat yang terpapar COVID-19. Semoga bantuan tersebut digunakan dengan baik ya. Erwin Ciputra. Presiden Direktur Chandra Asri Petrochemical, Erwin Ciputra, juga ikut mendonasikan sejumlah peralatan kesehatan kepada BNPB. Sumbangan tersebut berupa 20.000 alat tes rapid virus corona atau COVID-19, 105.000 masker operasi, 20.000 masker N95, dan juga 20.000 baju hazmat atau protective suit. Sebagian dari alat tes tersebut juga akan diserahkan kepada beberapa rumah sakit di area Banten, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tangerang dan Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon. Sumbangan ini pun sebagai bentuk rasa peduli Erwin dan perusahaannya terhadap Indonesia dalam memerangi wabah COVID-19. Anindya Bakri.
Tak lengkap rasanya jika membicarakan orang terkaya di Indonesia tanpa keluarga Bakri. Secara keluarga Bakri kan konglomerat, ibarat kata hartanya melimpah ruah. Jadi karena itu, nih Mimin kasih deh orang kaya berikutnya yang ikut menyumbang untuk penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Dia adalah Anindya Bakri. Melalui grup Bakri, Anindya Bakri menyerahkan bantuan yang berjumlah 20 miliar rupiah kepada Kepala BNPB Doni Monardo. Sumbangan tersebut berupa alat kesehatan yang kemudian disalurkan ke sejumlah rumah sakit. Selain alat kesehatan, ada juga sumbangan berupa bahan logistik yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak dari wabah COVID-19. Semoga sumbangan mereka ini bisa bermanfaat ya, dan tersalurkan dengan baik. Amin. Thank you, update lovers.